Suatu pagi, pada jam istirahat pertama di SMKN 7 Bandung, Audrey termenung di salah satu meja baca perpustakaan. Ia tak menyadari bahwa kegelisahannya tersebut sejak tadi telah diperhatikan oleh sahabatnya Pika. Hei kamu, masih pagi sudah melamun saja. Ya ampun Pika, kamu mengagetkan saja tahu. Bagaimana kalau jantungku copot, kamu mau ganti? Maaf. Ada apa Fik? Ada apa sih? Aku pikir kamu kemana. Tadi aku cari-cari kamu loh. Hei ya, kemana lagi Pik? Kalau tidak kamu salah atau ke perpustakaan, mau ke kantin, tapi aku tidak mempunyai uang. Justru itu mudah banget buat aku cari kamu. Oh iya, ngomong-ngomong, rencana kamu setelah lulus apa? Pasti kamu mau ngambil jurusan teknik mesin di Unila. Kan sejak dulu kamu bicara tentang mimpi untuk berkuliah di jurusan itu. Entahlah Fik. Loh, kok entahlah? Ada apa ini, Audrey? Bukankah kamu bercita-cita untuk menjadi insinyur mesin? Iya memang Fik, tapi entahlah. Ada apa ini, Audrey? Ada masalah apa sebenarnya? Ayo cerita padaku. Tentang mimpi itu Fik, rasanya aku tidak bisa meneruskannya. Orang tuaku tidak setuju aku melanjutkan pendidikan tinggi. Mereka ingin aku bekerja di luar negeri sebagai TKI saja. Wah, rumit juga ya. Kamu ceritakan semua detailnya ya. Nanti kita cari solusinya bersama-sama. Setelah menceritakan semua permasalahannya, Audrey agak sedikit lega. Setidaknya, ia sedikit bisa mengurangi beban di hatinya karena telah bercerita dengan sahabatnya itu. Ini saja, Audrey. Kita konsultasikan ini semua kepada Bu Resa. Pasti dia punya solusinya. Setelah jam istirahat kedua setelah sholat zuhur saja ya Fik. Waktu istirahat pertama kita sudah mulai habis nih. Baiklah, ayo kita masuk ke kelas. Pika dan Audrey pun akhirnya menuju kelas mereka. Setelah jam istirahat kedua selepas sholat zuhur, mereka berdua pergi menuju ruang Bu Resa yang merupakan guru bimbingan konseling kelas mereka. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan masuk. Terima kasih, Bu. Ayo, Audrey, kita masuk. Iya, selamat siang Bu. Oh, Pika, Audrey, ada apa ini? Apa ada yang mau kalian diskusikan kepada ibu? Ini ada satu hal yang penting ingin kami diskusikan. Kami yakin dapat menemukan solusi terbaik jika masalah ini kami sampaikan kepada Bu Resa. Baiklah Pika, ceritakanlah masalahmu itu pada ibu. Barangkali ibu bisa membantu. Bukan tentang saya, Bu, tapi Audrey. Nah, Audrey, ayo ceritakan masalahmu itu. Setelah menceritakan semua masalah Audrey kepada Bu Resa, akhirnya Bu Resa memutuskan untuk membawa persoalan ini ke Bu Elsa, wakil kepala sekolah bidang kesiswaan. Kalau begitu, kita ke sana sekarang saja. Akhirnya, Audrey, Pika, dan Bu Resa bergegas menuju ruang ibu wakil kepala sekolah bidang kesiswaan. Setibanya mereka di ruang Bu Elsa, Bu Resa menyampaikan perihal masalah yang dialami oleh Audrey kepadanya. Begitu Bu, inti permasalahannya adalah bahwa Audrey tidak diizinkan oleh orang tuanya untuk melanjutkan ke pendidikan tinggi karena sebab ketidakmampuan orang tuanya dalam hal ekonomi. Begini Bu Resa, Audrey, dan Pika, sebenarnya saya ada solusi yang insya Allah dapat menjawab persoalan ini. Tapi sepertinya kita tidak memiliki cukup waktu untuk membahasnya di sini. Begini saja, kita agendakan kunjungan ke rumah Audrey dalam rangka menjelaskan hal-hal penting seputar pendidikan serta solusi agar Audrey dapat tetap melanjutkan pendidikan tingginya. Bagaimana? Ide bagus Bu. Nah Audrey, kapan kira-kira kamu bisa mengunjungi orang tuamu? Oh, hari Minggu saja bagaimana Bu? Insya Allah orang tua saya tidak berjualan di pasar karena hari tersebut sedang ada festival di komplek pasar yang tidak akan mungkin para pedagang untuk berjualan. Apa Bu Elsa dan Bu Resa tidak keberatan meluangkan waktu libur di hari itu? Tentu saja tidak, Audrey. Ibu merasa harus memperjuangkan nasib pendidikanmu karena kamu adalah salah satu siswa terbaik kami di sekolah ini. Ibu juga tidak keberatan Audrey. Pika, kamu juga ikut ya. Baik, Bu, dengan senang hati. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam. Silakan masuk Fik, Bu Elsa dan Bu Resa. Terima kasih Audrey. Ayah dan ibumu ada, Audrey? Ya, Bu, sebentar saya panggilkan. Silakan duduk dulu, Bu. Tak lama kemudian, ayah dan ibu Audrey datang ke ruang tamu menyambut Bu Elsa dan Bu Resa. Wah, ada tamu spesial nih. Bu Elsa, apa kabar? Ini Bu Resa, guru BK di sekolah Audrey ya? Betul Pak, saya guru BK di sekolah Audrey. Maaf Bu, tempatnya begini adanya. Ah, tidak apa-apa Bu, terima kasih sudah diperbolehkan berkunjung. Kalau boleh tahu, ingin apa yang membawa Ibu ke rumah kami ini? Apa Audrey membuat masalah di sekolah? Oh tidak Bu, sama sekali tidak. Justru Audrey adalah salah satu anak yang membanggakan yang kami miliki di sekolah. Syukurlah kalau begitu Bu. Lantas ada masalah apa ya Bu? Begini Pak, langsung aja ke pokok permasalahan. Beberapa hari yang lalu, Audrey menyampaikan bahwa dirinya ingin sekali melanjutkan pendidikannya di perguruan tinggi negeri. Saya ingin mengklarifikasikan kepada Bapak dan Ibu selaku orang tua dari Audrey, apakah betul Bapak dan Ibu tidak memperkenankan Audrey untuk berkuliah? Karena begini Bu, saya rasa sangat disayangkan bahwa anak secerdas Audrey tidak bisa melanjutkan pendidikannya hanya karena terhalang dari restu kedua orang tuanya. Sementara Audrey ingin sekali untuk belajar di perguruan tinggi negeri. Begitu rupanya. Langsung saja saya jawab ya Bu. Sebelumnya terima kasih atas perhatian Ibu kepada anak kami. Begini Bu, alasan kami tidak memperkenalkan Audrey untuk berkuliah di perguruan tinggi tidak lain dan tidak bukan adalah karena keterbatasan uang yang kami miliki Bu. Saya ini hanya penjual sayur di pasar, sementara istri saya ikut berdagang bersama dengan saya. Penghasilan kami hanyalah cukup untuk makan sehari-hari dan membayar uang sekolah Audrey. Melihat kondisi tersebut, saya merasa tidak mampu untuk membiayai Audrey untuk belajar lebih tinggi. Alasan sebenarnya adalah begitu, Bu. Betul Bu, sungguh kami tidak bermaksud untuk menghalangi cita-cita Audrey. Tapi apalah daya, kami hanyalah orang miskin yang tidak dapat menyekolahkan anak-anaknya. Maka dari itu kami bermaksud untuk mengirim Audrey ke luar negeri untuk bekerja demi adik-adiknya. Begini Pak, Bu, maaf kalau saya lancang. Memang sangat sulit sekali jika menjalani studi tanpa adanya kemampuan finansial yang mendukung. Tapi bukan berarti proses pembelajaran itu harus terputus begitu saja. Apalagi Audrey adalah anak yang cerdas, sangat disayangkan jika ia tidak difasilitasi untuk belajar. Betul Pak Bu, Audrey harus tetap melanjutkan pendidikannya di perguruan tinggi negeri. Pendidikan itu teramat penting yang harus diperjuangkan dengan gigih. Rasanya terlalu dini untuk menganggap persoalan ekonomi adalah faktor penghambat utama. Saya juga melihat bahwa Audrey memiliki kemauan yang begitu tinggi untuk berkuliah. Kemauan yang keras pasti akan membuahkan jalan menuju keberhasilan. Saya percaya akan hal itu. Saya sepakat dengan Bu Elsa dan Bu Resa. Namun lagi-lagi kami tidak berkemampuan untuk membiayai Audrey, khususnya ketika ia akan melanjutkan pendidikannya di perguruan tinggi. Betul Bu, kami benar-benar kesulitan masalah keuangan. Kami tak ingin mengeluh, namun inilah hambatan terbesar kami saat ini. Bapak Ibu, kedatangan kami ke sini bukan hanya untuk menceramahi akan pentingnya pendidikan. Bukan itu. Kami ke sini juga membawa sebuah solusi yang cukup baik untuk Bapak dan Ibu, khususnya untuk Audrey. Wah, apa itu Bu? Audrey tetap bisa melanjutkan pendidikannya hingga ketiga perguruan tinggi Pak Bu melalui program beasiswa bidik misi.
Program ini ditunjukkan kepada calon mahasiswa berprestasi dan tidak mampu beasiswa yang akan diberikan berupa uang tunai dengan besaran yang telah ditentukan oleh pemerintah. Mengenai mekanisme pendaftarannya, sekolah akan membantu Audrey. Masya Allah, Alhamdulillah kalau begitu. Terima kasih banyak Bu Elsa dan Bu Resa. Betulkah bisa begitu, Bu? Saya sangat bersyukur kalau memang Audrey bisa tetap melanjutkan pendidikannya. Audrey, kemarilah sebentar, Nak. Iya, Ayah. Kamu tetap bisa berkuliah, Nak. Berterima kasihlah kepada ibu gurumu ini. Telah membantu saya, Bu. Fik, terima kasih banyak. Kamu juga sudah banyak membantu saya.